Selamat pagi teman-teman dan Pak Andre. Pada pagi hari ini, kami akan menceritakan tentang peristiwa penembakan misterius atau yang sering disebut Petrus pada tahun 1982 sampai dengan 1986. Baik, sebelum kami menceritakan tentang peristiwa tersebut, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Maria Terus Nikovano. Saya Renita Dewi Anggreni. Saya Rosalia Amanda Utami. Dan saya Fisya Apri Eka Puspita. Yang pertama, untuk pihak yang terlibat, korban, dan juga yang melakukan pelanggaran. Penembakan misterius atau sering disebut Petrus merupakan suatu operasi rahasia pada pemerintahan Soeharto. Untuk korban, pada tahun 1983, tercatat 532 orang tewas dan 367 orang tewas sesudah mendapatkan luka tembak. Pada tahun 1984, ada 107 orang tewas, di antaranya 15 orang tewas ditembak. Pada tahun 1985, tercatat 74 orang tewas, 28 diantaranya tewas ditembak. Pihak yang terlibat dalam kasus pelanggaran HAM Petrus yaitu TNI dan Polri. Petrus berawal dari operasi penanggulangan kejahatan di Jakarta. Pada tahun 1982, Soeharto memberikan penghargaan kepada Kapolda Metro Jaya atas keberhasilan membongkar perampokan yang meresahkan warga. Pada Maret tahun yang sama, di hadapan Rapim ABRI, Soeharto meminta polisi dan ABRI mengambil langkah pemberantasan yang efektif menekan angka kriminalitas. Hal yang sama juga diulangi Soeharto pada pidatonya pada tanggal 16 Agustus 1982. Petrus pertama kali dilancarkan di Jogja pada bulan November 1982 dan diakui oleh M. Hasbi yang saat itu menjabat sebagai Komandan Kodim 0734. Tujuan awal dari kooperasi ini hanya untuk sensus atau mencatat para kriminal. Tetapi yang dilakukan lebih dari mencatat, karena para eksekutor di lapangan tidak segan-segan untuk menembaki siapa yang dianggap sebagai gali atau gabungan liar. Target Petrus yaitu preman, orang yang melakukan kejahatan atau meresahkan masyarakat, bahkan orang yang bertato dan berambut panjang bisa menjadi sasaran Petrus. Dalam operasinya, penjahat akan dijemput paksa oleh orang yang tidak dikenal yang berjumlah 4-5 orang dan dibawa menggunakan mobil ke tempat sepi. Di tempat sepi tersebut, penjahat yang dijemput paksa akan diikat menggunakan simpul cloth hitch dan disiksa dan ditembak mati. Jenazah ditinggalkan begitu saja di kebun, pinggir jalan, atau bahkan di depan rumah warga. Biasanya di atas tubuh mayat diletakkan uang 20.000 untuk pemakaman. Korban seluruhnya dari Petrus mencapai 5.000 dan bahkan beberapa artikel menyebutkan mencapai 10.000 orang. Petrus diberhentikan pada tahun 1985 setelah adanya tekanan internasional. Yang ketiga, penyebab dan latar belakang Petrus. Penyebab atau latar belakang peristiwa penembakan misterius adalah untuk menanggulangi tingkat kejahatan pada masa pemerintahan Soeharto. Pada masa itu, banyak orang-orang yang dianggap mengganggu keamanan dan ketentraman masyarakat khususnya di Jakarta dan Jawa Tengah. Hak yang dilanggar dalam kasus ini, yang pertama hak asasi untuk hidup, yang kedua hak asasi untuk tidak disiksa, yang ketiga hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, yang keempat hak kebebasan untuk bergerak, bepergian, dan berpindah-pindah tempat.
Proses penanganan kasus Petrus hingga saat ini belum diketahui selesai karena tidak diketahui kejelasannya. Namun kasus ini sejak 1985 sudah diberhentikan setelah adanya tekanan internasional. Jika akan diusut kembali, juga tidak ada bukti, saksi, dan terduga dalam kasus HAM penembakan misterius ini. Dari artikel yang saya baca, ada dugaan pelaku peristiwa Petrus. Lanjut, merupakan TNI pejabat saksi yang menyebutkan bahwa korban Petrus diculik terlebih dahulu oleh aparat keamanan. Penembakan misterius yang terjadi dari rentang waktu 1982 sampai 1985 termasuk dalam pelanggaran HAM berat. Hal tersebut didasarkan pada unsur-unsur pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 tentang Pengadilan HAM, yaitu pembunuhan, perampasan kemerdekaan, penyiksaan, dan penghilangan orang secara paksa telah terpenuhi. Yang kedua, peristiwa Petrus tersebut terbukti melanggar HAM berat karena pengambilan keputusan dalam Petrus terbukti sepihak. Korban yang berjenis kelamin laki-laki dan berusia rata-rata 23 sampai 52 tahun ditangkap, disiksa, dibunuh, dan hilang tanpa melalui peradilan yang sah. Untuk membuktikan korban terbukti melanggar undang-undang pidana, para saksi yang memberikan keterangan pada Komnas HAM menyebut bahwa Petrus berlangsung secara sistematis dan meluas. Yang ketiga, adanya bukti dan fakta pelanggaran HAM berat. Dalam peristiwa ini terlihat dari tindakan yang dilakukan sekelompok orang. Mereka diduga mempunyai kekuasaan dan kewenangan yang diberikan penguasa Orde Baru untuk melakukan kejahatan manusia dengan alasan menjaga keamanan dan kesatuan NKRI. Kejahatan manusia itu dilakukan oleh sekelompok orang yang merupakan bagian dari aparat keamanan negara, baik TNI maupun Polri, dengan melakukan penangkapan, penahanan, bahkan warga sipil ditemukan tewas, cacat, dan hilang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.